Situasi politik dan situasi ekonomi pasca demokrasi terpimpin. Fakta sejarah pentingnya masa pasca demokrasi terpimpin sekitar 1965 sampai 1960 merupakan periode transisi krusial dari orde lama ke orde baru, ditandai dengan kehancuran, kekacauan politik dan kehancuran ekonomi. Mengenai situasi politik dan ekonomi pada masa tersebut, situasi politiknya pertama ada peristiwa 13 PKI pada tahun 1965 menjadi titik balik kejatuhan kekuasaan Soekarno. Peristiwa ini menghancurkan keseimbangan kekuasaan antara Soekarno, TNI, AD, PKI dan berujung pembubaran PKI. Yang kedua ada tuntutan rakyat, mahasiswa dan elemen masyarakat Front Pancasila menggelar demonstrasi besar-besaran untuk pembubaran PKI, membersihkan kabinet dari unsur PKI, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Tiga ada surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Ini menjadi alasan hukum peralihan kekuasaan secara de facto. Terusnya ada sidang MPRS tahun 1967 mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan melantik Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 dan menandai dimulainya orde baru. Situasi ekonominya ada satu, hiperinflasi. Ekonomi pada pasca demokrasi terpimpin berada di titik terendah dengan tingkat inflasi mencapai puncaknya hingga lebih dari 600% pada tahun 1965 sampai 1966. Kedua ada kas negara kosong, pemerintah mewarisi hutang luar negeri yang membengkak, penurunan ekspor dan infrastruktur yang rusak. Kebijakan stabilisasi atau orde baru, tim ekonomi orde baru menerapkan kebijakan penyerahan ekonomi termasuk penjadwalan ulang utang luar negeri, disiplin anggaran, masuknya modal. Yang keempat, kebijakan pro-barat berbeda dengan orde lama yang anti berat pemerintahan, membuka pintu bagi investasi asing dan bantuan negara barat untuk mengurangi. Peristiwa GOS PKI adalah upaya kudeta pada 30 September sampai 1 Oktober 1965 yang menewaskan 7 perwira tinggi militer Indonesia. Waktu kejadian dalam malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Tujuan menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dalang dan pimpinan gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yang diyakini didalangi oleh DN Aidit PKI. Korban pahlawan revolusi, perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh di Lubang Buaya, Jakarta. Lainnya Jenderal Ahmad Yani, Letu Pierre Andreas Tandian, dan lainnya. Selain itu, Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono dibunuh di Yogyakarta. Dampak terjadinya penumpasan terhadap anggota dan simpatisan PKI di berbagai daerah yang mengakibatkan ratusan ribu hingga jutaan jiwa tewas. Akhir gerakan Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Komando Strategi Angkatan Darat mengambil alih komando dan memimpin penumpasan gerakan ini. Peringatan setiap tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan GOS PKI.
untuk mengenang korban dan sejarah kelam tersebut. Apa itu Survei Semar? Surat Perintah 11 Maret Survei Semar adalah dokumen penting dalam sejarah Indonesia yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara akibat situasi politik yang tidak stabil setelah gerakan 30 September 1965. Dampak Survei Semar bagi Indonesia yaitu 1. Pembersihan PKI. Survei Semar digunakan oleh Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. 2. Peralihan kekuasaan. Dengan keluarnya Survei Semar, Soeharto secara efektif mengambil alih pemerintah. 3. Awal Orde Baru. Survei Semar menandai dimulainya Orde Baru, sebuah rezim yang berkuasa lebih dari 3 dekade di bawah kepemimpinan Soeharto. Dampak terhadap kehidupan bangsa ada 2, yaitu positif dan negatif. Yang positif, yang pertama, stabilitas politik dan keamanan. Tercipta kondisi kondusif melalui fusi partai politik dan peran kuat militer. Yang kedua, itu ada pembangunan atau ekonomi atau revalita. Swasembada pangan tercapai 1984. Penurunan tingkat kemiskinan dan industrialisasi. Yang ketiga, itu peningkatan SDM, wajib belajar 6 tahun, peningkatan angka harapan hidup, dan penurunan kematian bayi. Yang keempat, peran internasional. Indonesia kembali aktif di PBB dan mendirikan ASEAN. Dampak negatif. Yang pertama, pemerintahan otoriter dan sentralistik. Kebebasan sipil terbatas, dominasi Golkar dan peran negara terlalu kuat. Yang kedua itu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, marak di berbagai tingkat pemerintahan. Yang ketiga itu kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi antar wilayah dan kelompok. Yang keempat itu pelanggaran HAM, tindakan represif terhadap oposisi. Sejarah penting G3OS 1965. Pemicu krisis politik nasional. Survei Semar 1966. Kunci legal bagi Soeharto untuk mengendalikan keamanan. Maret 1967. Soekarno resmi diberhentikan oleh MPRS. Soeharto jadi pejabat presiden. 2. Sebab dan akibat. Sebab krisis ekonomi, hebat inflasi 600% dari kegagalan Soekarno memenuhi tuntutan rakyat teritorial untuk membubarkan PKI. Akibat runtuhnya Orde Lama, pembubaran PKI secara total dan dimulainya era Orde Baru. 3. Tokoh dan peristiwa utama. Tokoh Soekarno, Presiden Soeharto, Pangkostrat dan gerakan mahasiswa kami. Peristiwa demonstrasi besar teritorial dan penolakan pidato pertanggungjawaban Nawakarsa milik Soekarno dan MPRS. 4. Dampak bagi bangsa. Politik Indonesia kembali ke PBB dan lebih pro barat. Ekonomi fokus pada stabilitas, pembangunan repelita dan investasi asing. Keamanan, stabilitas terjaga namun dibayar dengan pembatasan demokrasi dan dominasi militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Azura. Di sini saya ingin menjelaskan sebab-sebab dan akibat dari lahirnya Orde Baru. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang sebab terlebih dahulu. Sebab yang pertama yaitu peristiwa G30 SPKI, yang dimana pada saat itu memicu kekacauan rakyat serta ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Yang kedua, tuntutan rakyat, yang dimana aksi mahasiswa ingin membubarkan PKI serta penurunan harga. Yang ketiga, krisis ekonomi, yang dimana
Nah, saat itu ada kelangkaan bahan barang pokok, kenaikan bahan barang pokok yang memicu keresahan sosial. Yang keempat, Surat Perintah 11 Maret 1966 yang dimana mandat Soekarno kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Dan yang terakhir, penurunan wibawa Soekarno yang dimana pada saat itu ia gagal menangani dampak G30 SPKI. Di sini saya akan menyebutkan dampak dari lahirnya Orde Baru. Dampak yang pertama yaitu pemindahan kekuasaan, yang kedua stabilisasi politik dan keamanan, yang ketiga pembangunan ekonomi, yang keempat pemerintahan otoriter, dan yang kelima kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.